Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ali Husin dengan NIM 24100105070 dari kelas 4A Program Studi Teknik Informatika di Uniska Banjarbaru. Di video ini saya akan membuat program Java yang mencakup semua materi PBO menggunakan tema data produk toko. Saya akan tulis langsung kodenya dan langsung saya jelaskan juga setiap bagiannya. Langsung saja kita mulai. Sebelum mulai, program ini terdiri dari 4 file di package TS ini, yaitu ada produk Java sebagai parent class, makanan Java, dan minuman Java sebagai child class, dan main Java sebagai program utamanya. Kita mulai dari file yang pertama dulu. File yang pertama adalah produk Java. Kita tulis dulu kodenya. Oke, saya sudah mengetik deklarasi kelas dan atributnya. Di sini ada dua hal penting. Yang pertama ada public class product. Ini adalah kelas, yaitu blueprint atau cetakan untuk membuat objek. Semua produk yang kita buat nanti akan mengikuti cetakan ini. Kedua, ketiga atribut di bawah yaitu nama, kode, dan harga semuanya menggunakan kata private. Nah, ini yang disebut enkapsulasi. Data disembunyikan dan tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Harus lewat getter dan setter yang akan kita buat berikutnya. Ini adalah constructor. Ciri-ciri namanya sama persis dengan nama kelas yaitu product dan tidak punya return type. Konstruktor ini otomatis dijalankan saat kita membuat objek baru menggunakan kata new. Fungsinya untuk mengisi nilai awal semua atribut. Kata this di sini merujuk ke atribut milik objek itu sendiri. Jadi this titik nama adalah atribut nama si objek, diisi dengan nilai nama yang dikirimkan dari luar. Sekarang kita ketik setter. Ini adalah mutator atau setter. Fungsinya untuk mengubah nilai atribut dari luar kelas karena atributnya private. Maka satu-satunya cara untuk mengubah nilainya adalah lewat setter ini. Perhatikan pada set nama dan set kode langsung mengisi nilainya. Tapi set harga saya tambahkan validasi. Harga hanya bisa diubah kalau nilainya lebih dari 0. Kalau minus atau 0, program akan menolak dan menampilkan pesan. Ini salah satu keuntungan enkapsulasi, kita bisa mengontrol data yang masuk. Sekarang kita akan tuliskan getter atau aksesor. Ini adalah aksesor atau getter. Fungsinya untuk membaca atau mengambil nilai atribut dari luar kelas. Bedanya dengan setter, getter punya return type sesuai tipe atributnya. String untuk nama dan kode, double untuk harga, dan di dalamnya ada kata return yang mengembalikan nilai atribut keluar. Jadi enkapsulasi lengkap, atribut disembunyikan dengan private, diubah lewat setter dan dibaca lewat getter. Di sini saya akan mengetik metode tambahan untuk tampil info. Ini adalah dua metode tambahan, yaitu tampil info dan kategori. Keduanya menggunakan void, artinya tidak mengembalikan nilai, hanya menampilkan data ke layar. Yang perlu diperhatikan, kedua metode ini nanti akan ditimpa oleh child class. Inilah yang akan menjadi dasar dari polymorphisme yang akan kita lihat saat membuat makanan dan minuman. File produk Java selesai, sekarang kita buat file child class pertama. Ada ketinggalan di bagian konstruktornya.
Oke, di sini kita akan masuk ke file 2 makanan.java. Kita akan ketik deklarasi plus atributnya dulu. Perhatikan pada baris pertama kelasnya public class makanan extends product. Kata extend product inilah yang disebut inheritance atau pewarisan. Dengan satu kata extend ini, makanan otomatis mendapatkan semua atribut dan metode dari produk, nama, kode, harga, semua getter, setter, dan metodenya, tanpa perlu menulis ulang sama sekali. Lalu ada satu atribut tambahan yaitu kadaluarsa. Ini khusus milik makanan saja, tidak ada di kelas produk. Sekarang saya akan menuliskan konstruktornya. Konstruktor makanan ada hal baru yaitu super, nama, kode, harga. Baris ini memanggil konstruktor dari parent class produk untuk mengurus atribut yang diwarisi. Super ini wajib ada dan harus ditulis di baris paling atas konstruktor. Setelah super selesai, baru kita isi atribut tambahan milik makanan sendiri yaitu kadaluarsa ini. Selanjutnya kita ketik getter dan setter tambahan. Getter dan setter untuk atribut tambahan kadaluarsa konsepnya sama persis dengan yang ada di produk. Getter untuk membaca, setter untuk mengubah, tidak ada yang baru di sini. Nah, di sini kita akan mengetik override tampilan info dan kategori. Ini dia bagian polymorphisme. Ada kata override di atas kedua metode. Ini artinya kita menimpa metode tampil info dan kategori yang diwarisi dari produk dan menggantinya dengan versi milik makanan. Nama metodenya sama persis dengan yang ada di produk, tapi isinya berbeda. Ada tambahan data kadaluarsa dan keterangan makanan. Perhatikan juga kita pakai get nama, get kode, dan get harga. Bukan langsung variabelnya karena atribut tersebut private di parent, jadi harus diakses lewat getter. Ini keterkaitan antara enkapsulasi dan inheritance. File makanan selesai, lanjut ke minuman. Sekarang kita ke file minuman. Kita ketik dulu deklarasi kelas tambah atributnya. Sama seperti makanan, pakai extend produk untuk mewarisi dari parent class. Atribut tambahannya berbeda, yaitu volume, khusus untuk menyimpan ukuran volume minuman. Sekarang kita ketik konstruktornya. Polanya sama dengan makanan. Super di baris pertama untuk memanggil konstruktor parent, lalu isi atribut tambahan volume untuk milik minuman sendiri. Sekarang kita ketik getter dan setter tambahan. Getter dan setter untuk volume sama seperti sebelumnya, tidak ada yang baru juga di sini. Sekarang kita ketik override tampil info dan kategori. Nah, ini bukti nyata polymorphisme. Coba bandingkan tampil info dan kategori. Di sini dengan milik makanan tadi. Nama metodenya sama persis tampil info dan kategori. Sama-sama pakai override, tapi outputnya berbeda. Makanan menampilkan kadaluarsa, minuman menampilkan volume. Makanan bertuliskan makanan, minuman bertuliskan minuman. Inilah polymorphisme. Satu nama metode, banyak bentuk,
satu nama metode, banyak bentuk, output yang berbeda tergantung dari kelas mana yang metode itu berasal. File minuman selesai, sekarang kita ke file main Java. Kita akan mengetik header tambah membuat objek. Kita membuat 3 objek menggunakan keyword new. P1 adalah objek makanan, P2 dan P3 adalah objek minuman. Saat baris new ini dijalankan, konstruktor langsung bekerja secara otomatis untuk mengisi semua data awalnya. Jadi begitu kita buat objek datanya langsung terisi sesuai yang kita tulis di dalam tanda kurung. Sekarang kita ke bagian setter dan getternya. Di sini kita buktikan mutator dan aksesor sekaligus P1 set harga 4.000. Ini mutator mengubah harga lewat setter. Berhasil karena 4.000 lebih dari 0. P1 set harga minus 500. Ini ditolak karena minus. Validasi di setter aktif dan menampilkan pesan peringatan. P1 get harga, ini aksesor, membaca nilai harga setelah diubah. Perhatikan, kita tidak bisa tulis P1 titik harga sama dengan 400 langsung, karena atributnya private, jadi wajib lewat setter dan getter. Itulah enkapsulasi bekerja di main. Sekarang kita ketik bagian tampil info langsung. Di sini kita panggil tampil info dari masing-masing objek secara langsung. Perhatikan perintahnya sama persis, yaitu titik tampil info untuk ketiganya, tapi hasilnya berbeda. P1 tampil format makanan dengan kadaluarsa, P2 dan P3 tampil format minuman dengan volume. Inilah polimorfisme, satu nama metode yang sama-sama dipanggil, tapi Java otomatis tahu harus pakai versi yang mana sesuai kelas objeknya. Sekarang kita ketik bagian array polimorfisme. Ini adalah bukti polimorfisme yang paling menarik. Lewat array bertipe parent, kita simpan semua objek dalam satu array bertipe product. Padahal isinya campuran makanan dan minuman. Lalu kita panggil kategori di setiap perulangan. Java otomatis tahu kalau objeknya makanan, pakai kategori versi makanan. Kalau minuman, pakai versi minuman. Hanya dengan satu baris perintah p titik kategori di dalam loop. Hasilnya beda-beda sesuai jenis objeknya. main.java selesai. Sekarang kita jalankan programnya. Tinggal tekan Shift F6. Validasi harga minus terbukti ditolak. Tampilan data setiap produk berbeda sesuai jenisnya, dan kategori masing-masing produk muncul sesuai kelasnya. Semua materi sudah terbukti berjalan. Enkapsulasi, konstruktor, mutator, aksesor, inheritance, dan polimorfisme. Oke, itu dia program data produk toko yang mencakup semua materi UTS PBU. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.